11. Gagasan lama dan baru. Salah satu tema pokok dalam Islam adalah ketegasan dan kesempurnaan. Banyak orang meninggalkan keyakinan pagan dan mengikuti Nabi Muhammad karena yakin bahwa ia mendapat wahyu Tuhan dan membawa agama yang benar bagi kemanusiaan yang akan merevolusi dunia. Generasi awal Muslim yakni bahwa sejak awal ajaran Islam telah menegaskan kebenaran agama ini. Periode 100 tahun pertama setelah wafatnya Nabi menjadi saksi penyebaran kontrol politik Islam dari selatan Prancis hingga India. Meskipun mendapat persaingan dari kerajaan-kerajaan yang telah mapan dan kuat, saat ekspansi militer berakhir, umat muslim memimpin dunia dalam memajukan ilmu pengetahuan ke batas-batas baru dengan mempengaruhi sejarah Islam pengetahuan di seluruh dunia yang telah dikenal. Kemunduran akibat perang salib dan invasi Mongol terbukti hanya menjadi duri kecil dan sejarah Islam karena kemudian diikuti dengan kebangkitan kerajaan yang lebih kuat. Bagi banyak umat muslim, bukti kebenaran Islam adalah catatan sejati dan sifat yang menakjubkan. Akan tetapi, kemudian kemunduran peradaban Islam dan dilakukan oleh Eropa bisa menjadi masalah teologis jika umat Islam memang mengikuti agama yang benar dan sejajarnya pembuktian demikian. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya kemenangan terakhir Eropa di atas dunia Islam? Sepanjang abad di ke-18 hingga ke-20, para cendekiawan muslim akan menjawab pertanyaan itu dengan mencoba menghidupkan Islam kembali untuk mengembalikan masa kejayaan yang telah memperkokoh keimanan yang generasinya. Tak perlu dimanapun berada, para cendekiawan ini memiliki kesamaan ide kembali pada ajaran Islam itu penting dan kebangkitan Islam. Di sisi lain, muncul kelompok cendekiawan baru yang tak sependapat dengan pandangan tradisional tersebut. Dalam bayangan mereka, dunia Islam jauh tertinggal karena hanya memusatkan perhatian pada agama dan upaya mengembalikan kejayaan secara Islam awal. Alih-alih modernisasi diri dengan gagasan dan filsafat baru, dua pendekatan kontraktif dalam merevitalisasi peradaban Islam ini saling berperan secara intelektual dan terkadang secara fisik dan hingga kini terus berlanjut memenuhi cara berpikir umat Islam. Pendekatan barat saat Barat terus mengonsolidasi kendalinya atas wilayah Islam dan bagian dunia lain, tak semua pihak ditaklukkan oleh kebijakan imperial melihat kembali masa-masa awal Islam untuk mencari model yang bisa ditiru. Kebangkitan gagasan politik baru ini beriringan dengan perubahan kehidupan sosial umat Islam di bawah kendali Eropa. Pada awal abad ke-20, kota-kota yang pernah menjadi pusat kehidupan sosial dan politik Islam seperti Kairo, Damaskus, dan Baghdad berfungsi sebagai tempat pertemuan antara umat Islam generasi lampau dan kelompok Eropa pasca pencerahan. Segala yang dapat ditemukan di Paris atau London bisa didapatkan juga di Kairo dan Beirut. Bahkan di rumah-rumah kehidupan pun bisa berubah. Berbicara dalam bahasa Prancis atau Inggris dengan keluarga dianggap sebagai tanda kelas atas komunitas alkohol yang dilarang Quran dan tabu secara budaya dalam berabad-abad menjadi lumrah. Orkestra bergaya Eropa yang memainkan musik barat, bioskop, dan metal film barat dari klub dansa dibuka. Sekali dapat ditemukan Paris atau London bisa didapatkan juga di Kairo dan Beirut. Yang menarik untuk diperhatikan, meski orang Islam terutama di daratan Arab mengadopsi budaya Barat, orang Barat yang ditinggal di antara mereka 10 tahun jarang mengadopsi aspek budaya Arab. Di sepanjang sejarah Islam, kota-kota tersebut menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, tradisi, dan gagasan. Abbasiyah di Baghdad dan Ottoman di Istanbul secara khusus berutang budi pada keragaman orang-orang yang tinggal di wilayah mereka. Akan tetapi, pola interaksi abad ke-20 antara Timur dan Barat sudah berbeda. Dua sisi tersebut tidak berjumpa dalam posisi setara. Masyarakat dan budaya Islam tradisional taklukan sekarang diposisikan dengan keterbelakangan dan kelemahan. Jalur utama masuknya gagasan ini ke dunia Islam Arab lewat Kristen Arab akibat perjanjian kosmopolitasi disepakati Ottoman dengan negara Barat. Masyarakat Kristen di kerajaan ini melakukan hubungan ekspansif dengan kota Eropa Barat. Pedagang, misionaris, dan diplomat Eropa yang bekerja di kerajaan Ottoman menjadikan orang Kristen sejalan secara intelektual dengan Barat. Hal ini dibarengi dengan kebangkitan secara intelektual dengan sastra Arab seperti pemikiran Arab terutama di Beirut dan Kairo. Dimensi religius kejayaan masa lalu tersebut dikecilkan untuk mendukung bahasa dan identitas Arab. Dalam pandangan para pemimpin kebangkitan Arab, jika bangsa Arab tidak ingin menegakkan kembali masa kejayaan yang mereka perlu bersatu sebagai bangsa Arab bukan Muslim. Selain itu,
Bagi orang Arab Kristen yang memimpin pergerakan ini pada abad ke-19 dan ke-20, cara tersebut akan meninggikan kelas sosialnya sebab tak ada lagi pembedaan antara Islam dan Kristen. Fokus pada Islam Sultan Abdul Hamid pada akhir 1800-an melemahkan perasaan nasionalisme Arab secara umum. Kaum Arab Kristen telah meyakinkan rekan saudara bangsa sebangsanya akan gagasan mereka sama kali berjanji mengembalikan kejayaan kekuatan atas nama Islam, bukan nasionalisme. Saat Abdul Hamid digulingkan pada 1909, pemerintahan Ottoman jatuh ke tangan Turki muda dengan titik fokus nasionalisme sekulernya. Bangsa Arab telah mengalami masa sulit untuk menegakkan diri secara politik di kerajaan besar Turki. Kebangkitan Turki muda hanya membuat bangsa Arab merasakan semakin tersingkirkan. Maka gagasan nasionalisme Arab Kristen mulai diadopsi oleh Muslim Arab. Kelompok-kelompok rahasia di Damaskus yang bertujuan mendirikan negara Arab tumbuh subur di tengah penguasaan Ottoman. Menjelang 1900-an, mereka menjalin hubungan dengan kekuatan Eropa Barat yang berhasrat memecah belah kerajaan Ottoman, yang sampai berabad-abad menjadi ketukan bagi kekuatan Eropa. Revivalis tradisional. Usaha pertemuan untuk membangkitkan Islam tradisional dilakukan Muhammad bin Abdul Wahid pada tahun 1703 sampai 1709. Ia berasal dari sebuah suku di gurun pasir Jazirah Arab. Ia mungkin menjalani gaya hidup bangsa Arab yang tak jauh berbeda dari masa Nabi 1900 tahun lalu. Ia menganut tradisi Hambali dan Ahmad bin Hambali dan Ibnu Taimiyah yang menekankan keunggulan tradisi kenabian yang otentik di atas segalanya. Seperti kaum Khawarij pada tahun 600-an, Abdul Wahab dan pengikutnya berpendapat bahwa sebagian besar umat Islam sudah tak beriman untuk menyelamatkannya. Mereka semua harus kembali ke bentuk Islam yang murni, serupa dengan di jalannya generasi awal Islam. Kaum salaf berarti pendahulu. Gerakan ini berkembang sebagai salafiyah dengan gagasan bahwa setiap muslim harus terus-menerus meniru generasi awal Islam dalam segala aspek kehidupan. Abdul Wahab punya pengikut bernama Muhammad ibn Sa'ud, pemimpin komunitas pemukmin kecil di gurun Arab. Sebagai balasan atas dukungan Abdul Wahab, Ibnu Sa'ud bersedia mendukung gagasan Puritan Islam di seluruh komunitasnya sedang berkembang. Gerakan Salafi mungkin tak akan memberikan pengaruh besar di luar gurun Arab jika saja negara Arab dan bertumbuh begitu cepat. Menjelang awal 1800-an, Saudi mampu menaklukkan sebagian besar tanah Jazirah Arab termasuk Mekah dan Madinah. Meskipun diusir dari kota suci tidak kurang dari 20 tahun kemudian, kontrol saudara atas tempat tujuan haji memungkinkan mereka menyebarkan gagasan kepada para jemaah haji dari seluruh dunia. Butuh waktu berabad-abad untuk mewujudkan gerakan Abdul Wahab yang bertahan pada 1900-an dengan berdirinya Arab Saudi modern. Meski hanya sedikit yang mengadopsi gerakan Salafi, gagasan berbangkit berdasarkan generasi awal sangat mempengaruhi pemikiran Muslim di seluruh dunia, terutama melihat gelombang kedatangan Barat. Jauh ke timur di India yang tak stabil dan terpecah belah peninggalan Aurangzeb, tokoh reformasi lain berusaha mengembalikan Islam tradisional dalam masyarakat yang sedang berubah. Shah Waliullah pada tahun 1703 sampai 1762 adalah ulama yang khawatir bahwa perpecahan umat Islam India akan berbarengi dengan kebangkitan pendudukan Hindu sehingga penyebab kerusakan masyarakat tradisional. Dia berfokus pada aspek sosial syariah yang artinya pentingnya dalam mencegah keuntungan total Islam di benua tersebut. Sebagai cendekiawan yang melak sejarah, ia menyadari jika Mughal India terus bergejolak dalam perpecahan dan perang saudara. Ia lebih menganjurkan persatuan yang luas, menggabungkan berbagai tradisi etnis dan gagasan di bawah koordinat Islam untuk paling tidak melambat kemunduran kekuatan politik Islam. Meskipun Mughal memang jatuh pada abad berikutnya, filsafat sosial berorientasi Islam yang dituliskan Shah Waliullah memainkan peran besar di anak benua India. Biasanya di tempat sebagai oposisi terhadap westernisasi yang semakin meningkat di kalangan atas India dan kebangkitan kekuatan politik. Tak semua pembaharuan tentang total sebuah gagasan. Sebagian besar menyatukan hal-hal yang dianggap bermanfaat dan barat dengan Islam tradisional. Selama masa pendudukan Inggris pada akhir 1800-an dan awal 1900-an, Mesir berada di garis depan pertemuan antara tradisi Islam dan influensi Barat. Universitas Al-Azhar di Kairo telah menjadi salah satu pusat pemikiran Islam utama sejak diubah menjadi sekolah Sunni oleh Saladin pada abad ke-12.
Tapi tempat ini tak lagi didominasi intelektual Mesir. Pengaruh Eropa semakin meningkat, baik secara politik maupun sosial, di kalangan masyarakat Mesir, terutama akibat reformasi oleh Mehmet Ali dan keturunannya. Seorang guru sekolah Mesir, Hasan al-Banna, pada tahun 1906 sampai 1949, berusaha memadukan modernisme Barat dengan nilai Islam tradisional. Ikhwanul Muslimin, organisasi yang didirikannya, berusaha menyatukan nasionalisme Arab dengan nilai-nilai dan aktivitas sosial Islam. Sekolah, rumah sakit, dan organisasi kesejahteraan sosial didirikan oleh Ikhwanul Muslim dan upaya menjangkau seluruh kalangan masyarakat dan mendorong mereka mengubah gaya hidup sesuai dengan Islam. Penolakan gagasan nasionalisme Barat didasarkan oleh Ikhwanul Muslim, tetapi gagasan sekularisme tidak. Pendekatan kelas menengah terbukti sangat populer di kalangan bangsa Mesir, tetapi kebangkitan nasionalisme sekular keras di dunia Arab dan Mesir nantinya akan menindas Ikhwanul Muslimin selama 10 tahun. Departition atau sekat pembagian penyekatan. Pada akhirnya bukan nasionalisme atau Arab Turki yang akan memimpin tatanan politik baru di Timur Tengah pada 1914. Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria dibunuh di Sarajevo dan Eropa terjun bebas dalam Perang Dunia Pertama. Pemerintah Ottoman yang dipimpin 3 tokoh Turki muda berpengaruh seperti Ismail Enver, Mehmet Talat, dan Ahmad Cemal. Dikenal sebagai 3 pasah ikut serta dalam perang di pihak Jerman melawan Inggris, Prancis, dan Rusia. Jerman telah menjadi penasihat militer selama 10 tahun dan Ottoman berharap bisa memanfaatkan perang ini untuk mendapatkan kembali wilayah yang telah lepas, yaitu Mesir, dan memperoleh penghapusan utang luar negeri yang besar. Akan tetapi, Ottoman tak berada dalam keadaan yang menguntungkan. Militernya sudah ketinggalan zaman dan kekurangan kepemimpinan yang efektif. Ketegangan etnis dalam kerajaan termasuk naik turunnya konflik Turki dan Armenia menghalangi dukungan publik untuk berperang. Selain itu, saat Ottoman memasuki kancah peperangan pada Oktober 1914, tampak jelas bahwa sekutu mereka Jerman tak punya harapan untuk berhasil menaklukkan Prancis. Akhirnya muncul rencana rahasia yang akan menghasilkan 3 perjanjian tentang pemberontakan dalam kerajaan dan Timur Tengah pasca Ottoman. Keterangan etnis dan keterangan nasionalisme dalam kerajaan Ottoman diketahui dengan baik oleh kekuatan Eropa yang berharap dapat mengeksplorasi sejak 1915. Inggris menjadi sebuah kerajaan Arab bersatu di seluruh jazirah Arab dan bulan sabit subur sebagian imbalan atas dukungan militer dan pemberontakannya terhadap Ottoman. Hussein yang memimpin menjadi Raja Arab pun tak sulit meyakinkan demikian pula bangsa Arab di Hijaz. Ditolong oleh senjata dan emas Inggris, Sharif Hussein memimpin revolusi Arab dan menjaga posisi barat jazirah, merebut kota-kota seperti Madinah, Amman, dan Damaskus dari Ottoman, serta memungkinkan Inggris mempertahankan Mesir dan menaklukkan Yerusalem. Saat itulah untuk kali pertama sejak Perang Salib, Yerusalem jatuh ke tangan non-muslim pada 1900-an. Sepertinya nasionalisme Arab akan berjaya di atas Ottoman yang sedang hancur. Penentuan nasib sendiri bangsa Arab dan gelar raja untuk Hussein sudah hampir di tangan kita. Tapi Inggris tak bermaksud memberikan pribumi muslim berkuasa. Ini terlihat dari kebijakan imperial Inggris di seluruh dunia. Segera setelah mendatangi perjanjian dengan Sharif Hussein, Inggris melakukan negosiasi rahasia dengan sekutu Prancisnya untuk menentukan bentuk Timur Tengah pasca Ottoman. Prancis janjikan mengontrol sisi utara Suriah termasuk Lebanon yang didominasikan penduduk Kristen. Inggris meraih kendali atas Mesopotamia dan Palestina, berjanji Sykes-Picot ini tak menyisakan ruang bagi kejayaan pan-Arab yang dijadikan kepada Hussein. Lagi pula bangsa Arab tak punya kekuatan untuk menentukan negara-negara Eropa Barat yang kuat, terutama negara yang biasanya dikenal suka ingkar janji. Perjanjian yang melawan ini tak berhenti di sini. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Kerajaan Inggris Arthur Balfour mengirim surat kepada Baron Rothschild, bankir berpengaruh. Di surat itu menjanjikan dukungan pendirian rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Saat tersebut kemudian dikirimkan lebih lanjut pada gerak Zionis. Sejak akhir 1800-an, Yahudi di seluruh Eropa telah berusaha melepaskan dari diri antisemitisme dengan memberikan tanah air Yahudi. Lokasi keinginan mereka adalah Palestina, tempat bangsa Yahudi tinggal sebelum diusir pada 70 sebelum Masehi oleh Romawi. Deklarasi Balfour menjanjikan dukungan atas usaha tersebut meskipun berlawanan dengan perjanjian terdahulu tersebut, meskipun yang mencegah wilayah bangsa Arab dan Inggris itu sendiri.
Sementara itu, bangsa Arab menolaknya sejak awal dengan menegaskan bahwa tanah tersebut telah dijanjikan kepada mereka dalam surat menyurat Inggris dengan Hussein. Permasalahan yang diciptakan Inggris akan mendominasi politik Timur Tengah sejak abad ke-20. Kebangkitan negara bangsa. Perang Dunia Pertama menyebabkan kematian akhir dari kontrol politik Islam. Ottoman jelas-jelas sudah dikalahkan di wilayah mereka, ditaklukkan dan dijajahi oleh Inggris, Prancis, Rusia, dan Italia. Bangsa Arab yang mengharapkan kerajaan sendiri dihianati dan Eropa mengontrol kemerdekaan mereka. Inilah keberuntungan dan penaklukan yang bahkan lebih luas daripada perang salib dan Mongol. Kebangkitan nasionalisme Arab dan Turki disertai batas acak yang ditarik oleh Eropa, memicu kebangkitan negara bangsa di seluruh dunia Islam. Konsep nasionalisme Eropa yang dipaksakan kepada masyarakat yang sepenuhnya asing terhadap gagasan ini. Di Madinah, Nabi Muhammad mengajarkan kesatuan umat Islam tanpa mempedulikan identitas bahasa ataupun etnis. Lompat paling radikal menuju era negara bangsa baru ini terjadi di jantung Ottoman yang didominasi bangsa Turki. Setelah perang, Inggris, Prancis, Italia, dan Yunani pendukung Anatolia. Kesulitan Ottoman tetap berdiri tetapi tanpa kekuasaan karena Istanbul dikontrol oleh kekuatan sekutu untuk melawan pendukung asing. Mustafa Kemal, peristiwa tentara Ottoman, mengumpulkan rekan-rekan sebangsawan yang terjun dalam Perang Dunia Pertama. Ia mampu mengusir penjajah antara 1919 dan 1922. Pada akhir perang kemerdekaan, Mustafa Kemal mengukuhkan pembentukan negara baru, Turki, untuk menggantikan kerajaan Ottoman. Kesultanan Ottoman dihapuskan pada 623 tahun setelah Ottoman mendirikannya di sepanjang keputusan kerajaan Bizantium. Kemal sebagai pemimpin perang kemerdekaan dan pendiri Turki mendapat panggilan akrab Atatürk, yang berarti Bapak Bangsa Turki. Bagi dia, identitas Turki sangat penting lebih dari yang lain. Menurut dia, bangsa Turki adalah bangsa yang kuat bahkan sebelum masuk Islam. Sebaliknya, masuk Islam pada 900-an dan bercampuran antara Turki Arab, Persia, dan bangsa lainnya telah memperlemahkan Turki. Atatürk menegaskan Turki tak lagi terkait dengan dunia Islam. Ia juga mengadakan reformasi bahasa dengan menghapuskan penggunaan huruf Arab untuk menuliskan bahasa Turki yang sudah digunakan selama berabad-abad. Ia malah mengadopsi huruf Latin, baik agar mudah digunakan maupun untuk berhubungan dengan Eropa. Bahkan kosakata pun berubah-ubah. Kata-kata pinjaman dari bahasa Arab dan Persia dihapus diganti dengan kosakata kuno Turki dan Asia Tengah. Reformasi bahasa pada 1920-an dan 1930-an benar-benar memisahkan Turki modern dari sejarah Islamnya. Tak ada lagi orang Turki yang bisa membaca prasasta kaligrafi di mesin kerajaan kuno atau membaca buku yang diterbitkan pada era Ottoman. Di Turki yang berfokus ke barat ala Atatürk, tak ada ruang untuk berhubungan dengan pihak berbasis Islam dari seperti yang menjadi ciri kerajaan Ottoman. Selain itu, kelompok etnis lain tidak diterima, bangsa Yunani, Arab, Kurdi, dan Armenia yang di wilayah itu ditindas semua oleh pemerintah baru yang berusaha mendasarkan kekuatan pada identitas Turki semata. Kelompok etnis non-Turki terancam dan tidak mendapatkan kemerdekaan yang sama seperti tetangga etnis Turkinya. Fokus Turki pada sekularisme dan nasionalisme bertahan selama puluhan tahun. Setiap usaha mengabalkan Islam dalam kehidupan masyarakat bisa mendapatkan tantangan, bahkan pukulan dari militer sepanjang abad. Salah satu tindakan pertamanya adalah menghapusnya kekhalifahan Turki yang dipegang Ottoman sejak 1517. Pada 1924, Khalifah terakhir Abdul Majid dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Eropa. Kemudian ia melanggar hijab dan topi fez, menutup komunitas sufi, secara resmi menyatakan syariah tidak berlaku, serta melanggar adzan diserukan dan dari menara masjid. Di selatan wilayah Bulan Sabit, subur yang didominasi bangsa Arab, Perang Dunia Pertama menyebabkan munculnya berbagai negara bentuk sekutu sebagai pemenang dalam usahanya memediasi 3 perjanjian yang telah dibuat. Inggris dan Prancis membagi-bagi wilayah tersebut dalam sejumlah mandat, umumnya sepanjang garis batas dalam perjanjian Siket-Picot. Dari Ottoman, Suriah, dan Mesopotamia muncullah negara-negara baru: Suriah, Irak, Lebanon, Yordani, dan Palestina. Sarif Hussain dan anak-anaknya mendapat daerah dominan, yaitu di bawah kendali Inggris di negara baru Suriah, Yordania, dan Irak, tetapi mereka hanya mampu bertahan di Yordania dalam jangka panjang. Masalah dan konflik politik yang pecah akibat pembagian tanah Arab menjadi sejumlah negara
secara sewenang oleh bangsa Eropa. Batas wilayah Irak ditarik sedemikian rupa hingga Sunni Arab, Sunni Kurdi, dan Syiah Arab masing-masing berjumlah sepertiga dan seluruh penduduk tanpa ada satu kelompok yang mendominasi. Secara abad ke-20 diwarnai dengan konflik serta peperangan etnis dan agama. Situasi yang sama terjadi di Lebanon, sebuah negeri tanpa batas-batas alami. Gagasan awal mayoritas Kristen yang diimpankan Perancis pada 1800-an tak pernah terwujud. Konflik agama di negara Mediterania kecil ini menghalangi periode panjang kedamaian dan stabilitas yang pernah dirasakan. Eksperimen Inggris yang paling mendatangkan malapetaka adalah Palestina. Inggris mengizinkan Yahudi Zionis memukimi di Palestina hampir tanpa batasan selama periode mandat. Pada 1918, ada sekitar 60.000 orang Yahudi di negara baru Palestina. Menjelang 1939, ada 460.000 orang, yang sebagian besar emigran Eropa. Jumlah ini menjolak selama Perang Dunia Kedua karena orang Yahudi yang melarikan diri dari penganiayaan Nazi berharap bisa mendapatkan kedamaian di tanah air masa depannya. Tentu, pergeseran demografi di Palestina ini tak diterima oleh bangsa Arab yang tinggal di sana. Kerusuhan terjadi sepanjang 1930-an. Bangsa Arab menganggap Inggris dan Yahudi sebagai musuh dan mengancam untuk wilayah Arab. Sebaliknya, Yahudi menganggap konflik ini sebagai salah satu bentuk pertahanan diri yang diwarnai sejarah mereka di Eropa pada penuh penindasannya. Pada tahun 1848, populasi Yahudi di Palestina cukup besar sehingga mampu mendirikan satu negara baru, yaitu Israel. Saat Inggris mengakhiri mandatnya di negara tersebut, kolase negara Arab tak mampu mengalahkan Israel yang semakin memperluas wilayah. Selain itu, Israel, negara yang baru berdiri, menggunakan perang sebagai alasannya untuk mengusir sebagian besar penduduk Arab di wilayahnya. Antara 1948 dan 1949, lebih dari 700.000 Arab Muslim dan Kristen dipaksa keluar dari tanah mereka dan menjadi pengungsi di Yordania, Mesir, Suriah, dan Lebanon sebagai negara Yahudi. Israel harus menyesuaikan demografinya agar mendukung mereka. Satu-satunya cara dengan memaksa mayoritas bangsa Arab dalam pengasingannya. Pengusiran yang disebut Nakba atau katastrofi menjadi bencana. Tindakan ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan bangsa Arab yang tak hanya mengalami penjajahan Eropa, tapi juga menyaksikan berdirinya negara asing di tengah-tengah mereka. Anak benua India juga mengalami kebangkitan negara bangsa Inggris saat mundur setelah pemberontakan Sepoy pada tahun 1857. Kongres Nasional India didirikan pada akhir 1800-an untuk mendorong kekuasaan politik yang lebih besar menghadapi penduduk Inggris. Hindu mendominasi Kongres karena Islam memang minoritas. Maka bagi umat Islam, gerakan kemerdekaan inilah pada awal 1900-an menghadirkan satu masalah. Akan tetapi ketika secara resmi kekuasaan Islam di India musnah menjelang akhir 1800-an, sedangkan demografinya tak menguntungkan bagi mereka, masyarakat Islam di anak benua ini harus mencapai pandangan alternatif tentang India pasca Inggris. Gerakan ini mendapat dukungan sepanjang 1930-an dan 1940-an. Saat para pemimpin menyampaikan gagasan tersebut kepada penduduk Islam melalui deklarasi, resolusi, dan pidato, wilayah India yang ditargetkan sebagai negara Islam baru adalah Lembah Indus, tempat munculnya kali pertama kenali politik Islam oleh Muhammad bin Qasim pada tahun 700-an. Para pemimpin Kongres Nasional India, terutama Mohandas Gandhi, secara umum tidak mendukung negara Islam merdeka di India karena menganggap akan melemah India secara keseluruhan. Tetapi ketakutan Islam akan kontrol Hindu ternyata terlalu kuat untuk diredam. Pada 1947, anak benua ini dibagi dua saat Inggris mengakhiri kontrol langsung di wilayah tersebut. Pakistan yang berada di barat laut, Sind, Punjab, dan Balochistan, dan timur Bengali muncul sebagai negara Islam menjadi penerus kerajaan besar Islam masa lalu. Umat Islam pun menjadi minoritas yang semakin sedikit di wilayah Republik India yang hanya dipimpin oleh Kongres Nasional India. Pakistan tak hanya menjadi negara Islam yang mendapatkan kemerdekaan pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Uniknya, negara ini menjadi salah satu dari sedikit negara yang menjadikan Islam sebagai dasar, bukannya warisan etnis atau kesetiaan terhadap keluarga raja. Setelah kemunduran peradaban Islam pada abad ke-18 dan diikuti pendukung Eropa abad ke-19, abad ke-20 menjadi saksi kemerdekaan negara bangsa Islam di seluruh dunia. Revolusi Mesir pada 1952 mengakhiri pendudukan Inggris yang tak sejak 1880 dan membawa negara itu di bawah kontrol militer Mesir Aljazirat, di bawah penduduk Perancis sejak awal 1800-an. Akhirnya meraih kemerdekaan pada 1862 setelah perang yang brutal dan menghancurkan. Periode 1860-an menjadi saksi kemerdekaan negara-negara di sepanjang sub-Sahara Afrika, terdiri atas Nigeria, Mali, Mauritania, Kenya, dan Tanzania di Asia Tenggara.
Di barat laut, wilayah Semenanjung Malaka dan Pulau Borneo yang dikuasai Inggris menjadi Malaysia pada 1963. Meskipun menggunakan bahasa, budaya, dan agama yang sama, Indonesia dan Malaysia menjadi negara terpisah berdasarkan batas-batas yang ditetapkan oleh Inggris dan Belanda. Bisa dibilang negara Islam hidup bebas dari kontrol Eropa sepanjang 1900-an, tetapi masih diikat oleh batas-batas yang digariskan bekas penjajah mereka. Islam dan sekularisme. Sepertinya pada titik ini, dunia Islam sekali lagi telah mampu mengatasi kekuatan politik yang mengancam. Sifat sejarah Islam yang berulang menunjukkan bahwa setelah periode lemah dan ekspansi, kekuasaan Islam yang baru dan kuat akan bangkit mengembalikan kejayaan negara yang Islam sudah lama. Setelah invasi Perang Salib dan penerusnya, Mamluk menjatuhkan Mesir, Suriah, dan Hijaz. Invasi Mongol pada abad ke-13 menimbulkan kebangkitan Ottoman dan kerajaan tiga benua hingga di pintu depan Eropa Tengah.